dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah dalam ibadah hari Minggu PT. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Muda-Mudi 144, Siapa yang Berpegang. Adik-adik yang kekasih, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, di hari Minggu ini, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tolong berkati, supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan.
Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus berkati, baik yang ada di rumah masing-masing maupun mungkin yang sedang di rumah temannya bersama dengan para pelayan atau kakak layan yang hadir di hari Minggu ini di gedung gereja untuk rekaman live streaming ini, juga kakak layan yang ada di rumah masing-masing. Hari ini tanggal 22 November 2020 adalah ibadah terakhir di tahun ini secara pelkat. Rasanya kita baru sebentar memasuki tahun 2020. Tapi ternyata di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia ini, yang juga berdampak dalam persekutuan kita, membuat kita harus ibadah di rumah masing-masing dengan satu harapan bahwa iman kita tetap tumbuh. Nah, hari ini di ibadah terakhir pelkat PT, khususnya GPIB Bukit Sion Balikpapan, kita disorot di bawah tema rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan. Dan tema ini diambil dari bacaan 2 Korintus pasal 3 tadi, ayat 1 sampai dengan 11. Pasti semua tahu dong, surat 2 Korintus ini ataupun 1 Korintus ditulis oleh siapa? Oke, yang ada di rumah gak mungkin saya dengar jawabannya, tapi yang ada di sini boleh bareng-bareng. Ditulis oleh siapa? 2 Korintus dan 1 Korintus itu? Paulus. Oke, Paulus. Paulus yang dulunya adalah Saulus, kemudian bertumbuh berkembang imannya menjadi rasul yang kuat dan besar. Dia yang tadinya menghambat kekristenan itu berkembang, tiba-tiba dia menjadi rasul yang begitu taat dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang menangkap dia dari perjalanannya di tengah-tengah tanggung jawab sebagai perwira atau tentara Romawi. Nah, Saulus yang kemudian menjadi Paulus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa ragu, dia berserah pada Tuhan. Karena dia tahu dan sadar kemudian setelah dia membaca dan belajar firman Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu karena kasih karunia Allah. Nah, adik-adik yang kekasih, boleh dong saya tanya, dalam kehidupan adik-adik, kira-kira bagaimana rasanya kalau dipuji sama orang? Teruna di sini, dia teruna kan sini. Ayo jawab. Nanti siapa yang menjawab didengar aja suara siapa itu ya. Bagaimana rasanya kalau dikasih pujian, diberi pujian sama orang? Ayo. Senang, senang sambil senyum sipu-sipu. Apalagi kalau yang kasih pujian itu yang lagi PDKT, ya kan? Atau yang sedang didekati. Didekati maksudnya apa? Bukan sahabat. Masa sahabat biar jaga jarak, tapi kan bagaimana kita mau membangun hubungan secara psikologis, hati kita bahwa kita adalah teman-teman teruna. Begitu maksudnya. Jangan pikir yang kata anak PA cie-cie ya, PT ya. Nah, jadi kalau dikasih pujian kita pasti akan merasa senang. Kita akan bersemu merah pipi kita karena rasanya agak terangkat gitu loh, padahal tetap aja sih di lantai kaki kita. Nah, terus kira-kira kalau tadi senang, kemudian sekarang pertanyaan satu lagi. Boleh nanti jawabannya ditulis di chatting lewat PT atau channel YouTube dari PT GPIB Bukit Sion. Kira-kira kalau kita buat sesuatu yang baik, kita punya tujuan enggak? Jangan jawab sekarang. Tujuan dari kita berbuat sesuatu silakan ditulis di channel YouTube ya. Saya berbuat sesuatu untuk apa? Nah, siapa tahu ada yang buat sesuatu supaya dapat kuota banyak. Padahal udah dikasih kuota pemerintah sih kalau yang sekolah. Tapi biar dapat banyak, mama atau papa kasih. Jadi kan bikin
ya yang baik-baik lah. Kemudian ada yang bikin sesuatu supaya dia katanya CCM. Tahu CCM nggak? Cari-cari muka. Padahal mukanya di sini tapi masih dicari-cari. Bukan itu maksudnya. Supaya banyak teman yang mau berteman dengan dia, mengakui dia, kamu hebat gitu loh. Jadi dia buat sesuatu supaya diperhatikan. Ya. Supaya diperhatikan, supaya dapat pengakuan. Itu loh, namanya juga ABG. Kalau dapat pengakuan senang dong gitu. Nah, apakah itu baik atau tidak? Kita berbuat sesuatu tetapi punya tujuan timbal balik dalam rangka supaya orang melihat apa yang kita buat, kemudian kita diagungkan. Kalau dalam sekolah, kalau dalam pergaulan yang baik, oke, itu jempol. Kalau perlu 2 jempol, gitu. Tapi kalau dalam pelayanan, kemudian kita berbuat, kita rajin, kita kemudian taat, kelihatan baca Alkitab tapi sebenarnya cuma pura-pura. Kita kemudian nanti kalau sudah terbuka gedung gereja, datang ibadah, tiba-tiba rajin, supaya dalam rangka orang lihat aku rajin, supaya dalam rangka gabetanku juga lihat, ternyata aku itu taat loh, anak-anak PT Kristen yang baik loh. Jadi ya udah, gebetanku atau gabetanku mau dong. Nah, adik-adik, Paulus seperti apa? Ketika jemaat Korintus bertumbuh, ketika bibit-bibit kekristenan ditaruh di jemaat Korintus, kemudian jemaat bertumbuh. Sayang sekali, pertumbuhan perkembangan mereka ada aja hama yang merongrong. Siapa yang merongrong? Di sini Paulus menuliskan bahwa yang merongrong kehidupan kekristenan itu adalah orang-orang suci dalam tanda petik. Kenapa orang-orang suci? Mereka disebut guru-guru palsu. Kelihatan guru tapi palsu. Kenapa? Kepalsuan apa yang mereka buat? Paulus yang membuat dan mendirikan dalam pertolongan Tuhan. Paulus menyadari itu, bahwa dia diberikan kekuatan oleh Tuhan membangun jemaat Korintus. Tetapi kemudian ada guru-guru palsu datang. Ada hama-hama datang kalau di padi atau bunga-bunga, tanaman-tanaman. Ada kutu-kutu di dalam situ, ada binatang-binatang. Ada ulat-ulat penggerek daun kalau tanaman ya, bunga-bunga mama-mama yang mahal-mahal itu, yang diposting-posting itu, digerek daunnya sama ulat-ulat. Jadi nggak jadi tumbuh. Nah, kalau Korintus sudah tumbuh, kemudian guru-guru palsu, orang-orang palsu ini, orang-orang suci ini, kata Paulus, datang mempengaruhi kekristenan mereka, kemudian mencelah dan berkata apa yang dilakukan oleh Paulus cuma dalam rangka supaya Paulus itu terkenal, supaya Paulus itu bisa kita kasih berbagai fasilitas. Sebenarnya sih Paulus tidak punya tujuan begitu. Nah, adik-adik, di 2 Korintus ini, selain Paulus mau menyatakan apa yang dia lakukan adalah sebenarnya dan sesungguhnya karena Tuhan yang memampukan. Yang kedua, dalam 2 Korintus ini Paulus mau membela dirinya sebagai Rasul Kristus, bahwa dia melakukan pemberitaan bukan karena untuk supaya dia dilihat dan dipuji, tetapi apa yang dia lakukan adalah untuk suara Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin dikenal. Jadi bukan untuk diri sendiri, atau kalau dipendekin Pudirsen. Udah pernah dengar Pudirsen? Kalau kudis-kudis sering ya. Pudirsen artinya puji diri sendiri. Nah, ya. Jadi Paulus tidak melakukan untuk itu. Dia melakukan pelayanan, dia membuat Korintus dan jemaat Kristen itu tumbuh bukan supaya Paulus dipuji, tetapi supaya Tuhan dipuji. Bagaimana Paulus? Paulus menyatakan justru dia semakin Tuhan dikenal, dia semakin merendahkan diri pada Tuhan, merendahkan hatinya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhanlah sang pemilik hidup ini. Dan kedua, Paulus juga mengingatkan bahwa ketika dia memberitakan firman Tuhan, bukan supaya masyarakat atau orang-orang Kristen mengikuti apa yang Paulus lakukan dalam tanda petik. Paulus kan manusia biasa. Tapi dengan segala kemampuannya, Paulus mau ketaatan imannya itu diteladani.
Diteladani model apa? Lewat 2 Korintus ini Paulus menuliskan tadi kan, teladan yang dia berikan adalah teladan yang muncul dari hati yang suci, hati yang benar-benar penuh dengan ketulusan. Di dalamnya ada kemuliaan Tuhan, dan apa yang dia pahami dengan Kristus itu mendarah daging. Jadi bukan sekedar udah hitam di atas putih, tapi itu sungguh-sungguh diakui dalam praktek. Ya, perhatikan ya, kalau perkataan, kalau tingkah laku bisa dimanipulasi, ya enggak? Bisa bilang iya, tapi di belakang enggak. Tingkah laku kelihatannya baik, tapi kemudian tingkah laku setelah kita bubar dari persekutuan, ya, sekalinya kelakuannya enggak baik. Cuma waktu PT kelihatannya baik, dia suci banget, tapi ternyata dia nggak baik. Nah, itu bisa berubah atau dimanipulasi, atau bahasa sederhananya bohong, ya. Sementara apa yang lahir dari hati, siapa yang bisa bohongi kata hati? Nggak ada kan? Kata hati kan bikin nggak ya, bikin nggak ya. Kata-kata kita bilang iya, tapi hati kita selalu bilang tidak boleh sih, sebenarnya begitu itu tidak baik, bohongi orang tua itu tidak baik, tapi apa daya mulutku membohongi, gitu loh. Tidak boleh sih bilang sama kakak lain, iya kak nanti aku datang ibadah PT kak, tapi kemudian hati kita sebenarnya aku loh sebenarnya tidak mau ibadah, gitu ya. Jadi jangan memanipulasi hal-hal yang sebenarnya tidak baik itu. Sebaliknya jangan juga memanipulasi hal-hal yang baik itu menjadi tidak baik. Tapi jadilah seperti Paulus yang dengan sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan itu. Yang dia lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana rasanya kita melakukan untuk Tuhan, tapi kemudian diri kita berbuat tidak baik. Ya adik-adik ya, mengakhiri tahun 2020 ini, mari semua punya tekad bahwa tahun 2021 harus lebih baik, harus lebih taat dan lebih rajin. Rajin, baik, dan setia itu kepada Yesus Kristus dan persekutuan PT, bukan cuma sekedar menyenangkan orang tua, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan kakak lain, tapi mari kita lakukan dalam satu rasa rendah hati kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita, maka kemurnian hati kita lah yang dibentuk. Segala sesuatu yang kita buat munculnya dari hati, ya. Jangan hati bertutur lain, mulut melakukan lain. Tapi mari hati, kaki, dan mulut serta pikiran kita seimbang, karena kita diciptakan oleh Tuhan utuh. Mari jadi PT yang luar biasa, yang siap untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan melakukan berbagai kebohongan, dan mari kita song-song masa raya Minggu Adventus dengan penuh sukacita bahwa Tuhan, kami siap untuk tempat kelahiranmu di dalam hati kami. Tuhan memberkati adik-adik PT, dan sampai jumpa di pelayanan tahun 2021. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa di surga, di hari Minggu ini, ketika pelayanan dalam Pelkat PT kami akhiri hari ini, biarlah kesetiaan kami terus berlangsung lewat kebersamaan dengan orang tua, kakak adik kami dalam ibadah Minggu. Kami percaya bahwa Engkau akan mempersatukan kehidupan kami seerat persekutuan PT yang terjalin selama ini. Kami mohon sukacita yang ada dalam Pelkat PT, baik antara adik-adik layan maupun antara kakak layan satu dengan kakak layan yang lain, bahkan keakraban antara adik layan dan kakak layan itu akan terus semakin bertumbuh erat dan kuat untuk membangun persekutuan kami menjadi makin kokoh. Bahkan pengalaman di masa pandemi ini akan membuat kami mengevaluasi supaya lebih setia dan lebih taat padamu. Menjelang Minggu Adventus, kami mohon Tuhan juga memperbaiki pola pikir dan kehidupan kami, supaya kami mempersiapkan diri untuk menanti kelahiran Putramu Yesus Kristus
dalam bentuk perayaan-perayaan, tetapi sesungguhnya perayaan itu hanya merupakan simbol bagaimana kesiapan hati dan pikiran kami untuk menyambutmu dan kemudian siap menjadi pembawa-pembawa damai dalam segala keadaan. Tuhan, tolong berkati pelayanan di Pelkat PT yang sudah berlangsung selama ini, baik ibadah secara live streaming maupun ibadah-ibadah yang mungkin nanti akan dilakukan secara langsung. Tolong berkati supaya semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dalam kesaksian jemaat Tuhan, sungguh-sungguh Engkau bentuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat, orang-orang yang selalu setia, yang tidak pernah berpaling daripada kesetiaan Tuhan, yang menjadi seperti Paulus yang rendah hati, tetapi bertumbuh dalam iman yang kokoh, yang kuat, dan berani berujar, berani menyatakan bahwa teladan yang dia lakukan adalah teladan karena dia belajar dari Kristus. Kesetiaan yang dia buat adalah kesetiaan karena memang tuntutan firman Tuhan yang dia imani, bukan sekedar mencari nama baik pribadi. Jika dalam pelayanan kami, dalam kesaksian kami, ada bibit-bibit kepentingan pribadi, mencari nama di tengah-tengah kehidupan berpelayanan untuk menggembirakan diri sendiri, Tuhan, ampuni kami dan baharuilah jiwa dan kerinduan pelayanan kami, sehingga dalam tahun pelayanan berikutnya, bahkan tahun baru nanti, kami menjadi lebih setia, lebih taat, bahkan lebih menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berpraktek dalam proses kata-kata, tingkah laku, dan hati kami sejalan. Dan itu berarti kami menjadi surat-surat Kristus yang terbuka di dunia ini. Dan akhirnya Engkau makin dikenal. Gereja semakin bertumbuh berkembang, bukan hanya di GBIB Bukit Sion Balikpapan, tetapi dimanapun ada orang-orang percaya, disitulah kuasa kasih Tuhan nyata dan ada. Sehingga orang-orang yang ragu, orang-orang yang belum percaya, menjadi percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus di waktu yang Tuhan nyatakan. Kami juga berdoa dan bergumul untuk adik-adik layan kami yang sedang dalam kondisi sakit dan lemah, atau mungkin kakak-kakak layan, keluarga-keluarga yang terkait di dalamnya, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, berikanlah kuasa-Mu, berikanlah darah Kristus yang penuh dengan bilur-bilur penyembuh itu, untuk menyembuhkan setiap luka yang ada dalam kehidupan hidup pribadi lepas pribadi, dalam sakit penyakit yang kami gumuli. Pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang kami kasih, teman, sahabat kami. Bahkan Kau juga memberkati upaya-upaya penyembuhan itu, baik dari para medis, baik dari keluarga, maupun dari diri sendiri, dari orang-orang yang bergumul karena sakit, termasuk mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan, tolonglah berikan semangat kepada mereka, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan, dan tidak pernah hilang harapan. Bersama dengan Engkau tidak akan sia-sia. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan kami. Engkau berikan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Engkau berikan rasa keakraban antara anak dan orang tua di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga Kristiani yang ada semakin menjadi contoh. Kalaupun dalam kehidupan rumah tangga yang ada sebagai PT kami tahu ada persoalan dan tantangan di dalamnya, jika kami harus menjadi perekat hubungan antara orang tua kami, maka biarlah kami boleh menjadi alat-Mu untuk membuat perdamaian di tengah-tengah kehidupan orang tua, keluarga kami, bahkan persekutuan kami, sehingga masa raya minggu-minggu Advent sungguh-sungguh kami akan jemput dan songsong penuh dengan kedamaian dan kesukacitaan. Tak lupa untuk kakak layan bersama keluarga, Engkau terus memberkati pemberian diri mereka masing-masing. Bahkan juga dalam pekerjaan demi pekerjaan kakak layan, orang tua, Engkau turut campur di dalamnya, sehingga roda perekonomian rumah tangga boleh berlangsung dengan lancar, termasuk dalam membiayai pendidikan anak-anak kami, karena kami tahu semua anak-anak layan kami sedang dalam studi. Berkati adik-adik PT yang sedang di bangku SMP,
bahkan di SMA atau SMK. Istimewa di pekan-pekan ini mereka harus mengikuti penilaian akhir semester. Tuhan memberkati mereka Tuhan, supaya kesehatan kekuatan ada, kuota atau fasilitas yang digunakan untuk ujian juga tersedia, bahkan teristimewa kesehatan kekuatan akal budi Engkau limpahkan, sehingga semua adik-adik layan, semua anak-anak kami mengalami keberhasilan di tengah-tengah proses pendidikan yang sementara mereka tempuh. Ya Tuhan, ya Allah kami, kehidupan bangsa dan negara kami juga bertaruhkan kepada Tuhan. Kami tahu mereka adalah wakil-wakil-Mu. Oleh karena itu, orang-orang yang punya maksud yang tidak baik di tengah-tengah kedamaian bangsa kami, Engkau singkirkan. Engkau buat perubahan, sehingga pemimpin bangsa dan negara ini boleh menuntun bangsa ini ke kehidupan yang penuh dengan kemakmuran, keamanan, dan damai. Ya Tuhan, kami satukan doa, permohonan dan syukur ini di tengah-tengah ibadah saat ini dan ibadah-ibadah yang sudah kami jalani di waktu-waktu yang lalu dengan satu nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang telah mengajar doa Bapa kami kepada murid-murid-Mu, dan pada pagi ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silahkan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan pekat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor, atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman semua. Teman-teman, mari kita berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo dari PLK PT Bukit Sion, apa kabar hari Minggu ini? Kanela berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan sukacita ya di HMPT kita pada hari ini. Tadi adik-adik sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ibu Rita Tagalog. Sama seperti Paulus yang melakukan pelayanan bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan dengan ketaatan dan rendah hati. Dan tentunya adik-adik PLKPT juga menjadi Paulus masa kini yang mau melayani dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan rendah hati. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini merupakan ibadah terakhir karena kita akan memasuki masa Raya Advent ya. Dan minggu depan di tanggal 29 November IHMPT kita ditiadakan. Dan adik-adik masih bisa mengikuti ibadah minggu di minggu depan secara live streaming di channel GPIB Bukit Sion Balikpapan jam 10 pagi ya adik-adik. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kekasih, kita akan menutup persekutuan ini dengan melakukan PKJ dengan judul Tuhan Mengutus Kita.
berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan menaungi adik-adik PT, kakak layan, orang tua kita semua di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dengan imanku, kulihat nyata